Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya Dr. Aldo, tentunya hanya di channel Nidalab dalam rubrik Rumah Sakit Cepat Waras. Nah, topik yang sekarang juga sebenarnya ini permintaan teman-teman juga loh ya dari komen di video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana caranya menjalankan protokol kesehatan yang baik pada saat sedang belanja. Ini banyak requestnya nih, jadi ya udah deh saya bikin aja. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa kita mulai dari persiapan dulu, benda-benda apa saja yang harus dibawa ketika kita mau belanja. Masker itu pasti wajib. Tentunya masker yang disarankan bila ada adalah masker medis, tapi kalau misalnya tidak ada, masker kain yang 3 lapis yang standar SNI itu juga direkomendasikan. Jangan pakai masker scuba ya. Karena belanja biasanya banyak kerumunan, saya sangat menyarankan ketika belanja itu teman-teman juga bawa face shield supaya melindungi mata kita dari percikan droplet dari kerumunan di sekitar kita. Jangan lupa bawa hand sanitizer supaya gampang kalau misalnya mau cuci tangan, andai kata nggak ada sarananya, bawa e-money atau kartu gitu ya, sehingga kita tidak harus pakai uang cash, karena uang cash itu kita agak sulit ya desinfektannya ya. Kalau mau disteril pakai lampu UV segala macam sih silakan saja, tapi kan kalau disemprot alkohol segala macam kan nggak bisa tuh. Jadi lebih bagus pakai sistem e-money atau kartu. Kalau misalnya kartu kredit, kartu ATM gitu ya, itu bisa kan kita disinfektan terus kita lap. Tapi kalau misalnya Anda ke tempat yang mau nggak mau bayarnya harus cash, misalnya kayak pasar tradisional gitu, ya udah kalau misalnya bawa uang, sediakan uang secukupnya saja, jangan sampai kebanyakan lebihnya, masukin di plastik. Ya, masukin di plastik yang ada sealnya tuh, kayak plastik makanan gitu. Tujuannya apa? Oke lah, nanti kan kita nggak bisa disinfeksi si uangnya nih. Tapi ketika kita udah masukin ke kantong plastik kan kita bisa disinfeksi. Nah, habis itu kita cuci tangan. Nah, udah aman tuh. Kantong plastik yang sudah disinfeksi masuk tas misalnya. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai dompet. Kemudian tas belanja. Nah, tas belanja ini juga saya nyaraninnya nggak usah yang mahal-mahal ya. Justru tas belanja yang luarnya plastik itu lebih bagus gitu. Karena kita misalnya bawa masuk ke rumah atau masuk ke kendaraan, itu gampang disinfektannya. Baik semprot alkohol maupun pakai cairan disinfektan. Tapi kalau kain, wah nanti kalau kita semprot, rembes kena bahan belanjaan makanan di dalamnya, sayur mayur segala macam. Waduh, nanti rasa alkohol ntar makannya. List belanja, ini juga penting. Secara kita pengen sesingkat mungkin waktu belanja supaya jangan terlalu lama di kerumunan, bawalah list belanja. Jadi kita udah tahu tuh, kita mau belanja ke tempat ini, apa aja yang mau dibeli. Kalau bisa per kategori, jadi lebih runut, nggak kelupaan nantinya. Jangan window shopping. Kalau saya sangat menyarankan tuh sedikit deh anggota keluarga atau misalnya cuma satu orang aja yang memang rutin tugasnya belanja. Jadi biar ya udah yang ngambil resiko untuk berada di kerumunan cukup satu orang itu aja, dan yakinkan satu orang itu memang yang kondisi badannya paling fit sama yang paling patuh menjalankan protokol kesehatan dalam kesehariannya ya. Jadi kita bisa yakin mudah-mudahan dia aman selama belanja. Kalau teman-teman belanjanya di swalayan, biasanya itu ada jam-jam tertentu yang nggak terlalu ramai tuh. Jadi cari waktu dan hari yang kemungkinan besar tidak ramai pengunjungnya. Ya karena kalau terlalu ramai otomatis nggak bisa jaga jarak. Yang saya juga sering sesalkan gitu ya, saya masih melihat di tempat-tempat belanja, jangan bawa anak. Makanya itu tadi saya bilang, yang belanja satu orang aja. Nggak usah suami istri dua-duanya ikutan belanja gitu. Kalau suami istri berangkat, terus anaknya nggak ada yang bisa dititipin, otomatis anaknya dibawa kan. Nah sekarang pertanyaannya, anak-anak apakah bisa disiplin protokol kesehatan? Apalagi masih kecil gitu, belum bisa dibilangin, aduh otomatis deh, wirawiri. Itu saya lihat banyak tuh yang dibiarin aja tuh, nggak pakai masker atau pakai maskernya salah. Ingat, anak-anak tetap potensial menjadi sumber penularan dari COVID ini. Jadi meskipun orang tuanya protokol kesehatannya benar, tapi kalau anak-anaknya terpapar, terus di rumah interaksi, ya sama aja orang tuanya kena juga nanti. Ketika lagi belanja, ya seperti biasa. Etika pakai maskernya yang benar. Saya pernah lihat tuh ya, orang belanja ada telepon, maskernya diturunin terus dia terima telepon. Tetaplah ya, pokoknya kalau lagi kegiatan pakai masker nih jangan dipegang-pegang, jangan diturunin gitu ya. Misalnya mau cuci tangan nggak usah sering-sering, atau misalnya gampang iritasi kalau misalnya terlalu sering pakai hand sanitizer, ya udah mungkin boleh tuh pakai sarung tangan plastik ketika ngambil barang-barang belanjaan ya. Ketika sudah selesai baru sarung tangan plastiknya dibuang, baru Anda cuci tangan. Itu satu alternatif. Cuman nih ya, kalau misalnya bicara tentang kepedulian sama orang lain ya, sarung tangan plastik itu kan hanya melindungi diri sendiri. Anda menyentuh barang, kebetulan ada virus COVID itu udah nempel di situ dari orang lain, dropletnya nempel di situ. Anda terlindungi karena Anda pakai sarung tangan plastik. Tapi abis itu kan Anda sentuh barang yang lain. Nah, Anda memindahkan dong si virus itu. Jadi ada alternatif lain ya, misalnya pakai sarung tangan yang khusus
ada nih, ya ini bukan mau ngiklan loh ya, tapi ini alternatif saja, tidak wajib ya. Tapi kalau misalnya kita pikirkan dari sisi kita juga mau melindungi orang lain, ada sarung tangan yang serat kainnya tuh ada efek disinfektannya juga, anti mikroorganisme, baik antibakterial maupun antivirus. Cuman memang nggak murah, jadi saya bilang ini adalah opsional. Tapi kalau misalnya yang mampu segala macam, ini akan jauh lebih baik karena selain melindungi diri Anda juga ikut care ke orang lainnya. Harus selalu jaga jarak. 1 meter deh, kalau bisa 2 meter. Ya karena kita nggak tahu orang yang deket kita pada saat belanja itu pakai maskernya bener apa enggak, lagi sakit apa enggak. Jadi jagalah jarak, terutama pada saat ngantri di kasir. Kemudian ketika sudah bayar, kan masuk ke kantong belanja tuh. Nah ketika mau masuk ke kendaraan atau misalnya mau masuk ke rumah, ya jangan lupa kantong belanjanya disterilkan, didisinfeksi. Kemudian sambil tetap memakai masker, kalau bisa sarung tangan, tapi kalau enggak yang penting kulit Anda nggak ada luka atau apa, keluarkan bahan belanjaannya, jam dicuci bersih, apalagi kalau misalnya itu bahan makanan segar, dan kalau bisa langsung diolah. Tapi kalau enggak ya udah disimpan di tempat yang bersih. Ya pada prinsipnya sih kalau kita memegang sesuatu yang kita tidak yakin itu bersih atau ada resiko nempel virus di situ, udah cuci tangan intinya, dan jangan pegang-pegang muka tuh. Makanya saya sangat menyarankan ketika lagi membongkar bahan belanjaan tetap pakai masker. Kalau misalnya pakai masker kan kita mau pegang, oh ya ini ada masker ya, masih agak terlindungi. Sampai rumah tetap mandi. Ya, mandi. Ini saya sharing yang saya lakukan. Mau ditiru plek-plek, syukur silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, yang penting tadi tuh prinsip minimal 3M. 3M itu saklek mutlak harus, karena udah yang paling benar untuk mencegah supaya jangan terinfeksi COVID. Semoga info yang saya bagikan ini dapat membantu. Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat, selalu waras, makin waras ya. Menjadi sobat waras di channel Nidalab ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe bila merasa konten dari video-video kami ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye.